dari kelompok Cihuy akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu analisis desain internasionalisasi, aksesibilitas, serta desain grafis, icon, image, dan warna pada aplikasi Steam. Untuk kelompoknya ada Samuel Nathan Widianto, Rasi Sidik Mendrova, Deva Ranggaraditya, Irfanji Pratama, dan Yohanes Calvin. Dan untuk penentuan dan justifikasi internasionalisasi dan lokasi ada pada aplikasi Steam dirancang agar aplikasi dapat digunakan secara global tanpa perubahan besar pada kode. Keputusan menggunakan format tanggal, mata uang, dan angka yang mengikuti standar internasional. Pengaturan bahasa dapat diubah tanpa memodifikasi struktur aplikasi. Justifikasinya, Steam digunakan di lebih dari 100 negara sehingga aplikasi harus mampu menampilkan konten game, deskripsi, dan antarmuka dalam berbagai bahasa tanpa adanya masalah encoding atau layout. Next. Untuk lokasinya, menyesuaikan konten sesuai budaya dan bahasa lokal pengguna. Itu menyediakan pilihan bahasa seperti Indonesia dan Inggris, menyesuaikan konten komunitas seperti ulasan dan top seller berdasarkan negara, dan menyesuaikan metode pembayaran seperti GoPay, Dana, kartu kredit, dan PayPal. Untuk justifikasinya, pengguna akan lebih mudah memahami informasi game jika antarmuka diterjemahkan dan metode pembayaran sesuai kebutuhan regional. Next. Untuk aksesibilitasnya, Steam harus mendukung berbagai jenis disabilitas dan solusi. Disabilitas visual ada low vision, buta warna, dan buta total. Untuk solusinya ada mode high contrast, dukungan pembaca layar, navigasi keyboard, icon, dan warna tidak menjadi satu-satunya cara menyampaikan informasi. Untuk disabilitas motorik, navigasi penuh menggunakan keyboard, ukuran tombol besar untuk menggunakan klik. Disabilitas pendengaran, notifikasi visual untuk menggantikan suara, video trailer dilengkapi subtitle. Dan untuk disabilitas kognitif, ada struktur menu sederhana, bahasa yang jelas, dan tidak bertele-tele. Justifikasinya, Steam memiliki ratusan juta pengguna, sehingga inklusivitas sangat penting untuk memastikan semua orang dapat mengakses fitur dasar seperti membeli game, membaca ulasan, atau mengubah pengaturan. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya ada perubahan. Perubahan yang telah kami lakukan untuk mengimprove aplikasi kami yaitu ada perubahan di opsi forget password di bagian loginnya. Lalu ada latar login dibuat shadow agak gelap. Dan yang terakhir ada fitur scrollnya. Oke, selanjutnya kita akan berubah ke Figma. Nah, oke, selanjutnya kita sudah berada di Figma ya. Jadi ini ada bagian untuk signing out dan loginnya. Coba kita lihat untuk fitur signing out-nya. Nah, di sini kalian bisa mengisi signing up-nya itu membuat email kalian nih, username-nya mau siapa namanya, terserah kalian sebebasnya. Lalu ada email, masukkan email kalian. Lalu ada passwordnya mau apa akunnya. Nah, lalu kan setelah sign up pasti ada login dong. Nah, selanjutnya masuk ke login. Nah, di login ini ada username dan passwordnya kalau sudah melakukan signing up. Nah, tadi perubahannya yaitu forget password. Nah, sekarang ada fitur forget password di sini. Kalau misalkan kalian lupa atau user lupa, kalian bisa langsung ke forget your password. Nanti akan beralih ke laman berikutnya. Oke, ini untuk bagian loginnya. Jadi ini untuk UI bagian home-nya. Jadi sini kita bisa scroll, terus akan ditampilkan juga game-gamenya ada apa aja. Terus ada tipe gamenya kayak visual novel, adventure, mystery, racing, action, dan lain-lain. Terus ini untuk UI bagian browse-nya. Nah, di browse ini kita bisa lihat ada genre-nya juga, ada latest release date gitu. Nah, pilihan game-gamenya beserta harganya. Nah, ini untuk UI library, jika game yang sudah di-download, untuk game-game yang sudah di-download dan sudah dibeli seperti ini. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini akan saya lanjutkan untuk fitur profile. Nah, di sini bisa kita lihat di profilnya ada profile picture, terus ada username, ini yang kita buat dari awal. Kemudian di sini kita ada edit profilnya. Nah, untuk edit profilnya kita bisa ubah di sini. Nah, ini display name itu yang ini, yang username-nya. Kemudian kalau kita mau ganti email, bisa juga dari sini. Kemudian paymentnya sebelum kita membeli game kita harus ini dulu, biar kita bisa tahu gitu paymentnya mau dari via apa gitu. Kemudian kalau sudah kita change. Nah, di sini ada satu fitur lagi buat logout.
kita logout berlangsung kembali ke Oke, saya lanjutkan. Terdapat community, kita bisa misalnya ada community game Need for Speed Unbound, lalu kita bisa chat ke sesama player Need for Speed Unbound, lalu terdapat fitur setting yang terdiri dari language, security, storage, cloud, high vision, dan about-nya. Lalu di language ini ada bahasa yaitu English dan Indonesia. Lalu kita ke high vision. High vision ini adalah fitur untuk orang kebutuhan khusus untuk merubah latar belakang. Oke, sekian dari kelompok kami. Selamat malam.